Ma'asyiral ikhwan al-mukarramin, para habaib al-mukarramin, terkhusus saya tunjukkan rasa hormat dan takdim saya kepada Abul Alamin Habib Alwi Idrus serta para habaib dari berbagai profesi yang saya lihat ini semua hadir di sini. Ada Sekjen Robita Profesor Muhammad Al-Hamid. Ada juga beberapa wajah-wajah baru yang mungkin saya belum akrab, belum kenal satu persatu. Insyaallah dalam proses kita hadir di dalam berbagai kesempatan silaturahmi seperti ini, kita bisa mempererat tali silaturahmi. Ada juga kawan lama saya yang sekarang sama-sama tinggal di Jakarta, yaitu Syekh Habib Ja'far Al-Hadar yang di ujung sana itu. Teman saya dari Bondowoso, sama-sama hidup di Bondowoso dan sama-sama meninggalkan kota Bondowoso. Berada di Jakarta, beliau sekarang sedang mengembangkan lembaga pendidikan mulai dari PAUD sampai kanak-kanak, yang merupakan pengalaman beliau ketika mengelola pendidikan di Bondowoso akhirnya. Beliau ini temannya muridnya abah saya, Ustaz Sayyidil Walid Ustaz Hasan Baharun, dan satu sekolahan, satu permainan, dan beliau berpengalaman pertama membangun pesantren Islam sesudah Darul Hadis dan Darul Nasyid, pesantren Alawiyin yang pesat berkembang itu asalnya dari Bondowoso. Nah, beliau ini masuknya andil besar waktu itu, sehingga sekarang mungkin tinggal namanya saja ya, karena banyak ditinggalkan oleh pemuda-pemuda Bondowoso. Dan sekarang ini orang menamakan Bondowoso bukan lagi Hadramut kecil, karena sudah ditinggalkan para pemudanya berhijrah ke berbagai kota termasuk di Jakarta, termasuk saya sendiri. Baik, saudara-saudara sekalian, tadi saya ikut menikmati setiap sholawat burda, sholawat mudhoriyah yang dibaca itu. Saya ikut menikmati, ya, terasa ikut merasakan, karena saya pernah menerjemahkan secara puitis Al-Burda ini. Jadi saya kutip kata-kata awalnya saja ya. Amin talat kuri jiranin bidi salam mazajtadam anggara min mutlatin bidam. Itu saya terjemahkan secara puitis begini. Masih dalam ingatanukah desa disalami desa tetangga, engkau mengalirkan air mata yang berbaur dengan darah. Jadi kalimat pertama puisi Al-Burda itu dimulai dengan Imam Busirinya itu nangis darah gitu, karena kerinduannya ingin berjumpa dengan Rasulullah. Nah, saya dalam kesempatan ini saya mungkin mengambil tema lain, karena Surabaya sudah banyak bicarakan orang beda, bicara lain aja dari tema-tema lain aja. Asal usul Burda itu seperti apa? Saya nggak yakin sebagian teman-teman ini paham asal usul Al-Burda itu. Jadi asal usul Al-Burda itu yaitu ketika Nabi berhijrah mendapat tekanan dari kufar Quraisy di Makkah, sehingga seperti kita ketahui bahwa kepiawaian orang sastra, orang-orang jahiliyah itu luar biasa. Jadi jahiliyah itu bukan berarti bodoh dalam sastra, dalam ilmu astronomi, bodoh dalam tauhid. Jadi jahiliyah itu jahil, kan orang banyak salah mengartikan, orang jahiliyah itu orang paling bodoh di dunia. Enggak, orang paling pintar di dunia ketika peradaban lain masih barbar. Tapi bodoh dalam tauhid karena terjadi kevakuman kenabian, kerasulan. Maka sastrawan-sastrawan besar itu muncul dari kota Makkah. Waktu Nabi itu akan berhijrah, orang penyair-penyair Makkah itu nggak puas Nabi itu hijrah, masih diuber-uber. Salah satu buzzer yang paling produktif memproduksi puisi-puisi syair-syair itu adalah Ka'ab bin Zuhair. Jadi seandainya Ka'ab bin Zuhair ini tidak memprovokasi dengan puisi-puisinya, supaya mengejar Nabi Muhammad, harus menghabiskan Nabi Muhammad walaupun sudah keluar dari Makkah. Ini bahayanya orang, harus dihabisi. Itu sampai terjadilah peperangan seperti Badr,
Uhud dan seterusnya. Itu gara-gara Ka'ab bin Zuhair kalau menurut saya. Gara-gara buzzer saya satu ini. Jadi syair-syairnya tuh ya ditulis di kelompok-kelompok menyebar, dihafal. Apalagi hafalannya orang Arab waktu itu luar biasa. Dalam beberapa bait saya dihafal dalam sekejap gitu. Itu dari mulut ke mulut itu omongan buzzer ini sudah sampai ke Madinah. Sehingga banyak mempengaruhi orang, bukan saja orang-orang kufar guys, tapi orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi yang punya kepentingan juga kepada persoalan ini juga ikut hadir. Sampai akhirnya ya sudah, bukan Nabi tidak tahu, Nabi tahu semua itu. Sampai pada akhirnya berakhir pada Fathu Makkah. Fathu Makkah itu pembebasan kota Makkah kembali. Nah waktu itu posisi militer umat Islam itu kuat sudah ya. Jadi angkatan daratnya, kavalerinya itu juga cukup kuat. Berangkat untuk melakukan pembukaan kota Makkah. Yang dalam sejarah disebutkan sebagai Fathu Makkah. Fathu Makkah itu pembukaan untuk pembebasan Makkah dari kufar Quraisy, dari cengkraman kekuasaan Quraisy. Nah waktu pasukannya berangkat sudah diketahui oleh termasuk buzzer-buzzer itu bahwa ini rupanya akan ada balas dendam militer ya, karena pasukan yang dibawa oleh Nabi itu besar, tapi bukan untuk balas dendam. Ternyata mereka itu dicelik, tapi sudah pada siap-siap. Ada yang sudah berangkat mengharungi lautan, pindah ke Afrika, ada yang sudah entah kemana ke Suriah. Pokoknya harus meninggalkan Mekah. Karena bahaya kalau Mekah ini dikuasai umat Islam, wah ini balas dendam pasti. Jadi pikiran mereka itu umat Islam ini adalah pembalas dendam. Pikiran mereka. Ternyata berbeda. Nabi ketika datang ke sana memberikan amnesti umum. Jadi semua dimaafkan. Idhabu antum tulaqa. Pergi kamu bebas. Sampai-sampai ada yang mau menyerahkan kepalanya untuk siap disembelih saking takutnya. Tapi Nabi membebaskan, saya di sini untuk bukan mengeksekusi kamu. Malah Wahsy pembunuh Hamzah dipanggil, dikasih kesempatan untuk tobat. Dipanggil dari Taif, dia lari terbirit-birit. Nah, termasuk yang siap-siap lari itu adalah Ka'ab bin Zuhair. Nah, kebetulan saudara sepupunya Ka'ab bin Zuhair ini adalah Bujair, itu sudah masuk Islam. Dia ingin misananya ini selamat gitu ya. Bujair sudah siap dengan bangkelannya, dengan koper-kopernya, sekarang itu koper mungkin ya. Siap-siap sudah mau lari, tapi ditahan sama Bujair. Bujair masuk lebih dahulu ke kota Makkah. Dia bilang, Ka'ab, kamu jangan lari. Itu kenapa? Saya pasti dieksekusi. Mereka tahu bahwa saya menjadi diamnya buzzer ini. Dan tidak, datangilah Muhammad, datangilah. Saya enggak takut, saya ini, saya jamin. Nah begitu ada jaminan dari Bujair, langsung datanglah Ka'ab ini kepada Rasulullah SAW. Begitu ketemu dengan Rasulullah SAW, kok lain dari apa yang sudah diberitakan dari mulut ke mulut. Akhlaknya, keramahannya, pemaafnya. Dari orang melihat wajahnya ya tenang, apalagi ketika bertutur kata. Jadi merasa terheran, spontan dia langsung memuji-muji Nabi. Jadi inilah pokok pangkalnya puji-pujian kepada Nabi adalah Ka'ab ini. Memuji-muji Nabi, dia penyakit kawakan. Begitu memuji Nabi, Nabi mengapresiasi. Dia diberi mantel yang disebut burda itu. Itulah asal muasal al-burda yang diambil oleh Imam Busiri sebagai judulnya kitab Torah burda. Madaih, ya puji-pujian Madaih. Dan itulah berkembang dari turunannya ini ya. Akhirnya Ka'ab bin Zuhair itu ya masuk Islam. Nggak ada orang ketemu Nabi dengan keramah-ramahannya seperti itu, dengan tutur katanya, bahasanya digambarkan di dalam kitab-kitab mawalid, ya kitab-kitab mulut yang ada yang luar biasa itu tidak masuk Islam. Masuk Islam dan selamatlah Ka'ab bin Zuhair, mantan buzzer itu. Karena itu kita jangan melaknat buzzer. Doakan saja adalah hidayah. Siapa tahu jadi seperti Ka'ab nanti. Jadi kalau masuk Islam benar-benar. Terus disitulah pokok pangkalnya, sehingga puji-pujian kepada Rasulullah itu mendapat tempat tersendiri di dalam sastra Arab. Di Al-Azhar itu ada satu departemen khusus untuk meneliti sastra Arab. Jadi satu bagian gitu ya, departemen khusus Madaih Nabawiyah. Jadi semua puji-pujian terhadap Nabi Muhammad itu ada di sana. Kalau ada orang yang mau bikin, misalnya kalau di sini saya lihat ada Maulid Aidit ya, saya pernah hadir di tempat itu baca Maulid Aidit ya. Itu bisa dikirim ke sana. Nanti diteliti dimasukkan di dalam khazanah puji-pujian.
Nah, di agama itu macam-macam. Ada Habib Umar bikin, ada Buya Muhammad bin Ali Al-Maliki juga bikin. Ada juga Maulid Asy-Syatiri, saya punya. Kalau ada yang mau, ya, cuma sulit tuh, nggak ada titiknya. Bukan titiknya, bacanya juga sulit. Maulid Asy-Syatiri. Jadi nggak ada titik itu artinya nggak ada bak sampai ya. Jadi kurang separuh dari huruf hijaiyah. Itu dikatakan oleh Bapak Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Tidak mungkin karya ini terwujud jika orang itu tidak memiliki kemampuan bahasa Arab yang luar biasa. Karena cari padanan mutaradifat dalam bahasa Arab itu nggak mudah. Dalam bahasa Arab itu bahasa yang kosakatanya itu lebih dari 1 juta. Tidak ada bahasa di dunia ini yang memiliki kosakata lebih dari 1 juta seperti bahasa Arab. Dan semakin orang itu banyak memiliki mutaradifat, ya, sinonim-sinonim kata itu, semakin memungkinkan dia menjadi penyair yang handal. Nah, itulah sekelumit tentang tentang burda, tentang salawat mudhoriyah yang kita baca tadi. Memang luar biasa. Kita seperti dibawa ke alam lain karena memang kita bersalawat itu sudah semantasnya. Tidak terbayarkan kita untuk membayar syafaat Rasulullah yang dijanjikan dan keberpihakan Rasulullah dimulai zamannya Nabi Ibrahim sampai akhir zaman nanti yang diprioritaskan umatnya. Sehingga kita coba lihat dulu. Sholawat itu kan Nabi ketika ditanya bagaimana sholawat itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Al Ibrahim ini artinya pengikut Ibrahim. Agama tauhid ini dapat priority dari Allah SWT. Jadi kita nih selayaknya tiap detik itu harus bersyukur karena umat-umat yang lain terdahulu itu nggak dapat priority seperti agama tauhid yang dibawa mulai zaman Nabi Ibrahim, dikembangkan di zaman syariat Nabi Muhammad sampai akhir kiamat nanti ditutup sampai hari akhir zaman nanti. Jadi itulah. Jadi kita tidak akan terus itu. Dalam kesempatan ini setiap pengajian di sini tentunya ada dibaca kitab-kitab klasik, ya, itu sangat baik, ya. Kitab-kitab klasik seringkali saya katakan bahwa kitab-kitab klasik seperti Tadhkirun Nas, kemudian lain-lainnya karya-karya ulama terdahulu perlu menjadi pengingat kita bahwa karya-karya ulama terdahulu itu khazanahnya seperti ini. Ya. Nah, tapi dalam kesempatan ini saya tidak akan mengulang seperti itu. Kalau khazanah yang lalu itu masa lalu yang dibawa ke sini, saya ingin membawa sesuatu ke depan bagaimana. Jadi biar sinkron, ya, ada yang lalu, ada yang ke depan. Nah, dalam konteks ini saya ingin bicara tentang syariah. Ya. Seringkali wacana syariah ini dibawa oleh orang dia. Kita harus syariah. Ya benar, nggak salah. Kita harus menjalankan syariah secara konsekuen. Nggak salah kata-kata itu. Tapi apakah sudah secara lengkap kita menjelaskan bahwa di samping syariah itu ada yang disebut maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariah. Ahli-ahli ilmu usul tidak pernah membiarkan wacana syariah itu tanpa disinkronkan dengan maqasidus syariah. Artinya maqasidus syariah, tiap-tiap Allah membuat undang-undang itu punya tujuan. Tidak mungkin tidak ada tujuannya. Dan tujuan utamanya yang ingin dicapai oleh Allah SWT adalah untuk kemaslahatan umat manusia, untuk keselamatan umat manusia. Bukan untuk keagungan Allah. Allah itu sudah agung. Walaupun seluruh dunia ini mulai zaman Adam sampai akhir zaman tidak menyembah Allah, Allah tidak akan berkurang keagungannya sedikit pun. Orang tidak bayar zakat, tidak sedekah, tidak mengeluarkan hak yang milik hak Allah yang harus dikeluarkan, tidak mengurangi kekayaan secuil pun dari kekayaan Allah SWT. Jadi artinya apa? Dari wacana ini saya ingin mengatakan bahwa syariah itu kalau kita paham betul tujuannya untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad SAW, untuk kemaslahatan umat manusia, kembalinya ke diri kita kalau kita paham. Maka sudah syariah atau sudah syariah, tujuan pemberi undang-undang, pemberi syariat itu. Nah, Imam Asy-Syatibi merumuskan di dalam kitab Al-Muwafaqat misalnya dan dalam kitab-kitab lain juga ada itu. Merumuskan bahwa ada khamsatul umur, ya, ada 5 perkara. Apa namanya? Maqasidus syariah. Yang pertama, tujuan syariat itu adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua,
Maqasid syariah atau tujuan syariah itu adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa manusia, menjaga nyawa manusia. Yang ketiga, hifdzul mal, menjaga harta manusia. Yang keempat, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang kelima, hifdzul aql, menjaga akal. Ini pokok utama kajian-kajian Maqasid syariah itu di sekitar 5 ini. Walaupun nanti ada tambahan-tambahannya, itu turunannya dari 5 ini, gak lepas dari 5 perkara itu. Sekarang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Menjaga agama ini tugas kita. Setiap muslim berkewajiban untuk menjaga agama. Dan banyak cara kita menjaga agama. Ada yang ayam-ayam saja, ada yang diam-diam saja, ada yang keras mempertahankan dengan berdarah-darah. Ya contoh-contohnya dalam sejarah bisa kita lihat. Nabi Ibrahim itu menjaga akidah ini berdarah-darah. Ya. Ketika yakin bahwa tauhidullah itu sudah gak bisa ditawar-tawar lagi, bapak pun dihadapi. Azar, bapaknya Nabi Ibrahim dihadapi. Dan dia sendirian loh. Ketika masuk dalam rumah ibadatnya orang-orang kufar, dia sendiri yang memporak-porandakan asnam, memporak-porandakan patung-patung itu dengan segala resikonya yang cukup besar. Di tengah-tengah orang yang kayak gitu, sampai akhirnya dihukum dibakar hidup-hidup. Tapi karena imannya, etikotnya mantap 100%, bahkan mungkin kalau bahasa sekarang 1000%, tidak peduli dia berdarah-darah untuk mempertahankan akidah, ditolong oleh Allah SWT. Yang pertolongan itu tertunda itu kan yang karena setengah-setengah itu saja. Tapi kalau sudah mantap betul, sudah pertolongan Allah pasti datang. Nasrun minallahi wa fadlun. Ini menjaga akidah. Tidak mudah menjaga akidah. Kalau kita lihat daftarnya bagaimana para anbiya wal mursalin, terutama Nabi Bani Israil menjaga akidah itu tidak mudah. Nabi Musa menghadapi siapa? Menghadapi Fir'aun. Menghadapi Fir'aun sampai dengan pasukannya ditenggelamkan dia. Dan bertahun-tahun, tidak cukup Nabi Musa, ditambah lagi saudaranya Harun, nabi-nabi yang lain, Nabi Ilyas, dari 25 nabi itu semua menghadapi hal-hal yang luar biasa. Tapi yang paling menonjol, yang banyak disebut di dalam Al-Quran adalah Nabi Allah Ibrahim, sampai berdarah-darah dan akhirnya berhasil. Sampai sekarang disebutkan Nabi Ibrahim itu sebagai bapaknya tauhid. Bapaknya tauhid itu Nabi Ibrahim. Inilah yang kemudian akhirnya turun kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan keturunannya dari Nabi Allah Ibrahim untuk mengamankan agama tauhid ini menjadi agama yang sudah diresmikan menjadi agama Islam. Apalagi Nabi Muhammad SAW ini, kalau kita cerita satu-satu bagaimana menjaga agama ini luar biasa. Di zamannya Nabi Muhammad kita lihat tidak mudah. Seringkali kita dalam peringatan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj itu hanya yang kita lihat tuh hal-hal yang bukan penderitaan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Semua yang kita ceritakan kadang-kadang 75% yang sudah baik-baik saja daripada dakwah Rasulullah SAW. Tapi penderitaan Rasulullah SAW bagaimana ketika berdakwah tauhid menuju ke Taif. Di sana niat baik untuk menyampaikan tauhidullah, dilempari batu oleh anak-anak sampai berdarah-darah. Tidak cukup dilempari batu, jangan kesubuhan berupa air minum. Rasulullah dilempari batu sampai diteriaki anak-anak, gila. Tidak sakit hati, tidak dendam, tidak melarikan diri, menyadari dan berdoa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Didoakan kekuatan doa dia, apalagi yang doa Rasulullah SAW. Dan ini dilihat oleh Allah SWT dalam pantauan Rasulullah SAW sampai mendapatkan kehormatan itu tidak dengan sendirinya, melalui onak dan duri yang luar biasa dihadapi Rasulullah SAW. Tapi ongkosnya langsung dibayar kontan. Sebagian orang mengatakan Rasulullah kurang berhasil dakwah di Taif. Kalau saya mengatakan berhasil, karena ketika Rasulullah turun dari Taif itu berbondong-bondong jin berbaiat kepada Rasulullah SAW. Karena itu kalau masih ada sekarang di Mekah ada Masjidul Jin. Saya nggak tahu apakah sudah dibongkar atau masih ada itu. Itu bukan masjidnya jin sholat di sana, tapi tempat itu adalah tempat situs di mana
rombongan jin itu berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk pertama kali. Bahkan ditambah lagi bonusnya syahadatnya atau masuk Islamnya binatang, hewan-hewan. Di dalam kitab Maulid disebutkan syahadatul dhabbi wal ghazala dan nubuwati wa risalah. Jadi sampai disebutkan bahwa binatang yang diwakili oleh ad-dhab, biawak, dan al-ghazala, rusa atau kijang gitu. Itu berbaiat kepada Rasulullah. Syahadat itu syahadatul dhabbi wal ghazala dan nubuwati wa risalah. Oleh karena itu saya berpikir, mengapa Rasulullah ketika disuguhi orang Yahudi ad-dhab, biawak yang dipanggang, Rasulullah bertanya sebelum makan, apa itu? Itu dhab. Sahabat makan dibiarkan, Rasulullah tidak mau. Kalau bahasa Jawa agak mentolo karena ini berbaikat kepada Rasulullah. Tapi karena ini zatnya halal, ya dibiarkan aja, yang tidak bertautan dengan itu. Jadi Rasulullah tidak mau itu mungkin ingatlah ini wakil daripada binatang yang bersyahadat, mewakili binatang. Jadi itulah onak dan duri dakwah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dalam rangka hifdzuddin, menjaga agama. Jadi dakwah Nabi pertama itu tauhid, syariat belakangan menempel. Syariat itu langsung dipraktekkan kepada Rasulullah SAW, diikut oleh sahabat. Tapi tauhid ini yang diperjuangkan betul, karena kalau tauhid itu tidak dibangun dengan suatu keyakinan yang kuat sebagai fondasi akidah, maka akhirnya karena itu Rasulullah SAW ketika hadis-hadisnya ada ciri khasnya kita lihat pada awal-awal dakwah itu agak keras kalau menyangkut masalah sesembahan terhadap berhala. Di awal dakwah Rasulullah melarang orang ziarah kubur karena orang ziarah kubur pada masa itu suka nyembah-nyembah kuburan. Rasulullah melarang. Tapi ketika akidah sudah dibina begitu kuat oleh baginda Rasulullah SAW, maka larangan tadi dicabut menjadi anjuran. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kamu ziarah kubur, maka sekarang kamu berbondong-bondong untuk berziarah. Jadi harus dilihat konteksnya. Rasulullah pernah melarang itu kapan? Pada saat dakwah awal, khawatir orang-orang yang terbiasa menyembah kuburan itu kembali ke agama lamanya. Tapi ketika sudah fondasi keyakinan itu kuat, ya tidak ada masalah lagi. Ini identik dengan hadis yang dikatakan orang-orang yang buat patung itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Inna asyaddal azabi indallahi yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya nanti azab yang paling besar, yang paling keras diberikan oleh Allah SWT itu kepada al-musawwirun. Al-musawwirun itu bisa tukang lukis, tukang patung, atau tukang potret, atau tukang video. Nah kalau ini berlaku kan, kalau ini hadis sahih ya, ini bisa dilihat di Bukhari dan Muslim. Tapi pemahamannya, konteksnya apa? Nah, hadis itu ada yang temporal, ada yang sementara, tapi dicabut. Ada yang lokal, hanya berlaku di komunitasnya Nabi Muhammad, tidak berlaku secara universal. Kalau digebiak-uya, digeneralisasikan gitu aja, salah pemahaman hadis itu. Hadisnya teksnya benar, tapi pemahamannya salah. Nah inilah ahli-ahli hadis sudah cukup cermat memilah-milah ini agar tidak rancu. Tapi ada orang yang sengaja atau tidak sengaja membawa ini untuk mensyirik-syirikin dan sebagainya. Tidak ada masalah. Jadi tukang potret, tukang lukis asal tidak disembah. Nah, kalau disembah itu nggak boleh. Foto nggak apa-apa untuk paspor, foto nggak apa-apa untuk surat nikah, foto nggak apa-apa untuk dokumen, video nggak apa-apa untuk kenangan, untuk karya. Bikin gambar-gambar lukisan nggak apa-apa. Sayyidah Aisyah waktu sebelum dinikah oleh Nabi membuat patung kuda berwarna putih dari pasir, berwarna putih, nggak ada cetok gitu. Jadi dari pasir berwarna putih. Terus ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, ini kudanya siapa nih? Dijawab dengan tangkas oleh Aisyah, ini kudanya Nabi Allah Ibrahim. Kalau membuat patung itu haram, sejak awal Rasulullah mengatakan, ya Aisyah jangan buat ini nggak boleh, ini terlarang. Nah, tujuannya apa? Asal tidak disembah. Nah, kembali kepada hifdzuddin ya, menjaga agama, menjaga akidah maksudnya. Tidak mudah. Sampai di hari-hari kita berada sekarang ini ya, maupun pada zaman-zaman dahulu misalnya tahun 60-an kita mesti dengar ulama-ulama kita terdahulu
berdebat dengan orang-orang komunis itu di forum-forum tertentu ya. Karena orang-orang komunis ini kan terkenal pinter-pinter ya. Dialektikanya itu pinter ya. Filsafatnya itu menguasai mereka. Filsafatnya Karl Marx, Lenin, orang-orang barat lainnya itu. Sehingga ulama kita yang tidak belajar filsafat ya juga awal-awalnya agak keteteran ya. Misalnya pertanyaan, apakah Allah itu ada? Oh ada, pasti ada. Anda sholat menyembah kepada siapa? Kepada Allah. Apakah Allah itu bisa dilihat? Ya tentu saja tidak dilihat. Nah bagaimana ibu menyembah Tuhan yang ibu tidak lihat itu? Aduh sudah jangan macam-macam, pokoknya saya menyembah kepada Tuhan yang saya memang nggak bisa lihat. Nah itu kan, jadi dilemahkan oleh ibu menyembah kepada sesuatu yang tidak dilihat. Tapi ulama-ulama kita walaupun tidak belajar filsafat, belajar mantik. Mantik itu juga sama dengan filsafat. Dalam debat-debat yang diceritakan itu tidak kalah dalam menjawab. Misalnya di dalam forum dengan tokoh-tokoh PKI. Sekarang oke, kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Saya mengatakan tidak semua yang kita yakini ada itu bisa dilihat. Oh nggak bisa. Yang diyakini ada harus bisa dilihat, dibuktikan secara empirisisme, secara empirik. Terus akhirnya orang itu berkata, baik kalau gitu, saya mau tanya kepada Anda, kepada komunis ulamanya, apakah listrik itu ada? Oh ada, listrik. Mana listrik itu? Coba tunjukkan. Ini lampu yang nyala. Oh bukan, itu bukan listrik. Dia nyala karena arus listrik. Dia lampu bisa nyala karena arus listrik. Tapi tunjukkan kepada saya rupa listrik itu seperti apa. Dia pikir lagi, kipas angin. Kipas angin bisa bergerak. Oh tidak, itu kipas angin. Yang bergerak itu kipas angin, bukan arus listrik. Tunjukkan kepada saya sesuai pertanyaan, arus listrik itu bisa dilihat seperti apa? Warnanya apa? Bentuknya apa? Ya tentu saja dia nggak bisa jawab. Walaupun dia ngengkel, dia katakan, ada apa enggak? Ya nggak ada, kata dia. Nggak ada menyala. Kalau nggak ada sini, kalau itu ambil listrik, saya dekatkan ke tubuh Anda. Oh jangan. Nah, berarti Anda percaya kalau listrik itu ada. Jadi debat-debatnya seperti itu. Sampai-sampai ada yang memperdebatkan soal asal-usul manusia. Karena seorang komunis itu kan Darwinis, tidak percaya manusia itu berasal dari Adam. Manusia itu berasal dari monyet secara evolusi. Jadi pakai teori evolusinya Darwin. Jadi nanti dari monyet kemudian asalnya nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Dikaitkan dengan ada makalah di dalam bahasa Arab, al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang bisa berpikir, yang bisa bicara. Karena berpikir maka dia berbicara. Akhirnya tetap dia ngotot. Manusia bukan dari Adam, bukan dari Adam, tapi dari monyet. Perdebatan ini nggak selesai. Berminggu-minggu di forum-forum tertentu diadakan sampai ya gak ada yang kalah, gak ada yang menang. Kata ulama gini aja sudah. Jadi sekarang biar selesai perdebatan kita. Anda percaya bahwa manusia dari monyet? Ya, Anda dari monyet. Saya tidak percaya, saya manusia dari Adam. Saya yang dari Adam. Anda aja yang dari monyet. Jadi sampai jadi apa? Guyonan di kemudian hari bahwa komunis itu keturunan monyet. Itu memang bukan fitnah kita, karena memang klaim mereka bahwa mereka itu keturunan monyet, biar aja diambil kita keturunan Adam. Itu perdebatan terus berkembang dalam rangka menjaga akidah. Tidak mudah. Kita hidup sekarang ini juga menjaga akidah. Dari apa? Dari aliran-aliran seperti aliran liberal sekarang ini ya. Kita jangan cengeng kalau ada aliran liberal itu sudah merata di seluruh dunia ini. Bagaimana kita menjaga, mendidik anak kita dengan dasar agama yang baik, itu satu pertahanan yang baik. Karena apa? Terus terang aja kemajuan orang-orang liberal itu luar biasa. Terutama kemajuan dalam soal perdanaan. Itu bukan main-main. Untuk meliberalkan pemikiran-pemikiran bangsa-bangsa itu dikeluarkan dana dari Ford Foundation. Ford Foundation itu biayanya cukup besar sekali. Siapa anak-anak muda, mahasiswa yang potensial apa yang bisa dikasih biaya untuk dia diberikan jalan untuk tenar misalnya, untuk maju, untuk ini. Merusak pikiran-pikiran. Jadi kita harus jeli bahwa tujuan liberalisme itu sebetulnya dekonstruksi, merusak. Kita harus jeli, merusak, membangun tidak. Jadi karena itu hati-hati dengan kata-kata dekonstruksi. Dekonstruksi itu artinya merusak. Jadi ini umpama
gelas, saya tidak setuju dengan gelas ini karena gelas ini kecil, maka saya rusak. Coba dia suruh bikin gelas, ya mungkin bisa. Dia hanya bisanya kritik. Jadi basicnya liberalisme itu adalah kritisisme. Dia kritik kerjaannya. Kalau kita nggak jeli, kita bisa lanjut. Saya ingin cerita di zaman dahulu 100 tahun yang lalu di Suriah itu ada seorang penyair besar. Namanya, maaf, izin saya minum. Namanya Abul Ala Al-Ma'ari. Abul Ala Al-Ma'ari seorang alim minal ulama di zamannya. Karena banyak melahirkan ulama-ulama di belakang ini. Dia juga adibul minal udaba. Dia seorang sastrawan besar. Seorang filosof, luar biasa. Jadi tidak ada setiap dia membuat statement keilmuan, tidak ada yang berani mengkritiknya. Pokok asal ini statementnya Abul Ala Al-Ma'ari, sudah taken for granted kalau bahasa akademisnya. Sudah kita terima karena ini orangnya sudah mumpuni. Sekali waktu dia itu memang liberal. Jadi sejak zaman dulu itu sudah di dunia Arab sudah ada yang liberal. Di Abul Ala Al-Ma'ari suatu ketika sebagai penyair dia membuat syair begini. Wa in kuntul awakhir zamanuhu la'atin bima lam tastati'ul awailu. Aku kalau lahir terakhir, aku bisa kritik orang-orang terdahulu. Ini matlaknya itu seperti itu. Matlak itu bagian awal daripada syairnya. Ini menggemparkan dunia akademis dan dunia pendidikan waktu itu. Tidak ada yang berani ulama-ulama di bawah yang kritiknya. Ini ulama kaliber besar. Inilah satu anak muda. Anak muda itu betul santri. Kalau di sini ukurannya anak muda santri. Saya mau jawab. Saya cari ketemu sama Abul Ala Al-Ma'ari. Dan ditanya, hal anta Abul Ala Al-Ma'ari? Apakah anda Abul Ala Al-Ma'ari? Kalau na'am, ana Abul Ala Al-Ma'ari. Gimana? Saya Abul Ala Al-Ma'ari. Hal anta qulta li abyatika kalau ketemu tadi itu. Wa ini wa in kuntul awakhir zamanuhu la'atin bima lam tasariyul awal. Kalau na'am, iya kenapa? Ya bocah ingusan. Kira-kira kalau bahasa sekarang. Ingusan, kamu kenapa bertanya begini? Iya, baik kalau gitu. Kalau Anda bisa mengkritik orang-orang terdahulu, baik, jangan kritik metodenya, jangan kritik materinya. Saya minta satu saja, coba Anda kritik huruful hijaiyah. Anda kurangi satu atau Anda tambah 4, silakan. Tunggu. Ya tentu saja dia tidak bisa nambah. Artinya bagaimana? Ada ilmu-ilmu itu yang sudah final, nggak bisa didekonstruksi seperti ini. Kalau kita nggak jeli melawan kaum liberal itu ya kita kau jawab sendiri. Jadi memang enak kedengarannya kalau mengkritik itu ya, kalau ada yang merusak dekonstruksi itu basisnya di situ. Coba sekarang Anda kritik orang-orang terdahulu, udah jangan jauh-jauh, jangan kitab-kitabnya, jangan Nahu, ada Riti, jangan Sorof, jangan VG, sudah terlalu jauh udah. Huruful hijaiyah yang huruf digunakan aja, Anda ambil satu diganti apa atau gimana? Ya tentu saja dia nggak bisa jawab. Huruful hijaiyah dari awal dulu sampai sekarang nggak bisa berubah. Akhirnya orang dalam cerita, akhirnya dia mati, ya, juga ada yang menyebutkan dia mati itu karena hangus kecerdasannya itu oleh ulahnya sendiri sebagai orang yang liberal, yang bebas dalam berpikir. Jadi kita tidak boleh bebas dalam berpikir. Kita boleh berpikir ya, boleh belajar filsafat boleh, tapi di bawah bimbingan wahyu, dahulukan wahyu. Setelah itu akal. Karena di dalam hadis Nabi memang ada ad-din al-aqal, agama itu akal. La dina min liman la aqal, tidak beragama orang yang tidak berakal. Tapi bukan berarti kita tuh menyampaikan wahyu. Wahyu itu di atas. Di atasnya. Kegagalan orang-orang Mu'tazilah karena mendahulukan akal, terlalu mendewa-dewakan akal sehingga dia membelakangi wahyu Allah. Karena wahyu Allah itu tidak bisa diukur dengan ruang dan waktu. Seperti peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah itu pulang dari peristiwa perjalanan yang sangat luar biasa Isra Mi'raj itu, pagi-pagi waktu menjelaskan kepada orang-orang
Quraisy, nggak ada yang percaya. Loh, jangan salahkan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu nalar jahiliyah, hanya mengenal ruang dan waktu, budaya seperti itu. Ada yang murtad, jangan salahkan murtad, nggak nyampe pikirannya dia. Harus direspon dengan iman. Karena itu sahabat Abu Bakar mendatangi Abu Bakar untuk menanyakan, Abu Bakar bagaimana Muhammad sahibat katanya baru pulang dari langit ke-7 dalam setengah malam, percaya tidak kamu? Siapa yang mengatakan? Muhammad. Kalau Muhammad mengatakan pasti benar. Jadi respon dengan iman, tidak bisa dengan akal. Karena akal manusia itu ada ruang dan waktu. Akhirnya bagaimana bisa seperti waktu? Bisa dihitung. Itu ada teman saya di ITB itu, Dr. Abdul Rahman namanya itu bisa menghitung kecepatan kendaraan Nabi. Jadi kecepatan kendaraan Nabi itu seperti yang diungkapkan di dalam Sifat Durar. Waktu ada Syaghus Sadr, kan ada istilah di dalam ulama-ulama ahli hadis, ada yang mengatakan bahwa Syaghus Sadr itu diambil sesuatu yang tidak baik dari dada Nabi. Ada yang mengatakan tidak ada yang diambil yang tidak baik karena Nabi maksum. Wa ma akhrajal amlatu min qalbi adzan walakinnahu zaduhu dhahran ala amri. Jadi dikompromikan oleh Imam Ali bin Muhammad Al-Hawashi ya, bahwa dua hadis ini seolah-olah bertentangan tapi dikompromikan. Sebetulnya itu memberikan perangkat. Malaikat Jibril mendekap Nabi keras-keras. Selama itu memberikan perangkat. Sehingga dengan perangkat itu Nabi yang secara jasadi melakukan perjalanan yang berat, yang luar biasa itu tidak berkeping-keping. Kalau menurut akal dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya hancur dalam sekejap. Karena bil ijma' ulama-ulama Ahlussunnah itu mengatakan bahwa Nabi itu dengan jasadnya bukan rohnya. Kalau rohnya nggak istimewa lagi. Dengan jasadnya Nabi itu menghadap Allah SWT, bukan dengan rohnya. Dialami langsung secara jasadi. Nah itu kalau dihitung di dalam ilmu fisika, jadi zat itu dipecah menjadi molekul dipecah menjadi apa? Atom dipecah menjadi proton dipecah menjadi foton nggak bisa dipecah karena foton memiliki kecepatan cahaya. Boleh jadi Jibril memberikan perangkat kepada Nabi itu lapisan seperti itu, yang ternyata di akhir 14 abad kemudian baru bisa dihitung. Dulu ulama-ulama sederhana sekali menggambarkan kendaraan Nabi itu buraq ya. Buraq itu karena kilat, sesuatu yang cepat itu dalam bahasa Arab kilat, buraq. Nabi naik kendaraan buraq. Dan sekarang bisa dihitung secara fisika bahwa kecepatan Nabi itu dalam berkendaraan bersama Jibril itu melebihi dari kecepatan cahaya. Wow. Sesuai. Jadi kitab Sifat Durar itu ilmiah. Jangan kita hanya baca-baca satu bait demi bait, tapi kandungannya luar biasa. Bagaimana cara cantiknya beliau Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi itu mengkompromikan hadis yang sementara ini kita anggap seolah bertentangan, tapi dikompromikan oleh Ali bin Muhammad Al-Habashi. Jadi artinya di sini saya ingin mengatakan bahwa akal manusia itu ya, ada batasnya, ada ruang dan waktunya, dan bisa berubah. Hari ini A, besok bisa berubah. Hari ini rumus Newton seperti ini, apakah masih berlaku rumus Newton? Boleh jadi berubah lagi. Jadi rumus-rumus yang istimewa dari Newton bisa berubah. Karena ruang dan waktu juga berubah. Nah, yang tidak berubah itu wahyu. Karena isyarat-isyarat keilmuan itu harus kita gali kata demi kata, huruf demi huruf, baru ketemukan belakangannya kalau kita betul-betul jelimet di dalam memahami kandungan di dalam Al-Quran. Kembali kepada pokok persoalan, yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Ini luar biasa, tantangannya luar biasa. Kita di Indonesia ini, kita jangan cengeng, hampir tiap hari. Saya tadi kemarin lihat di televisi, ada di Banten tuh agama baru lagi. Agama baru menjilat-jilat anjing. Tapi masyarakat kita tuh ini menunjukkan dakwah kita tuh belum menjangkau ke sana. Dakwah kita tuh masih di ini saja, yang sudah imannya kuat, yang sudah menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain? Dakwah Wali Songo yang menyentuh dinding-dinding yang tebal, bahkan dinding-dinding yang rapuh secara sosial di tengah masyarakat itu tidak pernah lagi kita dengar sekarang dakwah kita sampai menyentuh sana. Itu saya nggak habis mikir bagaimana ada agama baru, orang masih ada percaya, ada pengikutnya menjilat-jilat anjing di Banten. Ada
dulu kita kenal ada yang mengaku sebagai Nabi Musaddiq, ada yang mengaku sebagai malaikat Jibril, yaitu Lia siapa? Lia Edan. Itu bukan Eden tuh, kiai-kiai yang masyhur yang marah itu nggak pernah sebut Eden, Edan itu katanya. Nah, kebetulan ketika Lia Eden ini pertama ditangkap oleh Kapolda, persis saya waktu itu masuk ke Jakarta pada tahun berapa? 2000 sekian itu dia ditangkap oleh Kapolda. Pos kota itu masih ada, belum dikan. Saya baca waktu Lia Eden itu ditangkap, judul beritanya itu Kapolda telah berhasil menangkap malaikat Jibril. Ini luar biasa Kapolda bisa menangkap malaikat Jibril. Jadi artinya nih, saya ingin mengatakan bahwa masyarakat kita ini rentan dengan begitu-begitu. Dipercaya. Jadi pakaian ihram tiap hari terus kemudian pakai kopiah seperti ada antena itu mentul-mentul begini ya. Wah, itu sudah dianggap luar biasa. Sudah tidak perlu pakai sholat, tidak perlu ini, sudah cukup menyembah dia saja itu. Nauzubillah min dzalik. Ada yang mengaku sebagai Tuhan seperti di Cirebon. Dia punya tanah luas, di salah satu di area tanahnya itu ada sungai. Jadi dia gambarkan dia bikin surga buatan. Dan sungai itu berjalan mengalir di bawah. Tajri min tahtiha al-anhar. Kemudian dia pengikut-pengikutnya yang perempuan itu dipakai pakaian bidadari. Dia berada di atas sebagai Tuhan, lihat bidadari mandi. Ini kan nggak masuk akal. Akhirnya juga sama, polisi yang menangkap Kapolres Cirebon menangkap Tuhan, tanda petik. Ini tantangan bahwa sampai kapanpun di Indonesia ini selama dakwah itu belum merata seperti yang dilakukan oleh para mubalik kita dulu seperti Wali Songo dan lain sebagainya, yang susah payah menembus dinding-dinding sosial masyarakat, pedalaman dan sebagainya, masyarakat Badui. Tapi alhamdulillah sekarang banyak anak-anak lulusan dakwah itu sudah mulai berdakwah di wilayah Badui. Ini untuk apa? Dalam rangka kita menguatkan akidah. Nah, kita kadang-kadang responsif saja terjadinya aliran-aliran itu, tapi tidak melihat bagaimana kita memperkuat ketahanan akidah ini dari dalam. Itu satu persoalan tersendiri. Kita perkuat, insya Allah rentan dari segala macam. Tidak perlu takut. Karena itu selalu ada. Kadang-kadang orang itu bikin agama itu cari uang. Ada kadang-kadang ditemukan bukan karena apa, karena cari uang. Yang kedua, ya, ini panjang sekali dalam rangka menjaga hifdzuddin. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga nyawa. Syariat itu berkewajiban menjaga nyawa manusia. Mengapa orang membunuh orang itu harus hukum mati? Karena jangan sembarangan orang membunuh orang itu, tanpa hak. Pembunuhan itu hanya diizinkan kalau pertahanan terhadap peperangan. Karena itu kita sekaligus menjawab fitnah-fitnah orang-orang mustasyigun dan orang-orang yang salah paham terhadap Islam, dikira Islam ini agama perang. Tidak, bukan. Baca itu satu kata demi kata di dalam Quran. Itu semua bukan hujum, tapi difai. Semua ayat-ayat itu bukan ayat menyerang Islam itu, bertahan. Dan bahkan umat Nabi Muhammad itu nggak suka perang, tapi ditegur oleh Allah SWT, keluar kamu ke perbatasan Madinah. Kalau tidak habis Madinah, suruh keluar. Pertolongan datangnya dari Allah, ikhtiar dulu keluar dari sana. Jadi pertahanan. Jadi sampai kalau mereka bunuh lah, ya, dimanapun mereka berada, itu semua adalah ayat-ayat perang. Yang dengan sendirinya habis ketika Fathu Makkah, tidak ada perang lagi setelah pembebasan kota Makkah. Dianggap dakwah Nabi Muhammad sudah berhasil, tinggal dilanjutkan oleh para sahabatnya. Jadi ini nyawa harus diselamatkan. Jangankan nyawa umat Islam sendiri, nyawa orang kafir pun harus kita selamatkan. Kewajiban kita. Tidak boleh dibunuh seenaknya secara tidak hak seperti itu. Karena itu kita menolak terorisme. Fatwa Majelis Ulama menyatakan bahwa terorisme itu bukan jihad. Pembunuhan terhadap manusia tanpa hak sama dengan membunuh manusia seluruh dunia ini. Jadi tegas sampai sekarang nggak berubah fatwa itu. Jadi kalau sudah fatwa itu sudah dikeluarkan sejak lama, masih ada orang-orang yang menuduh bahwa anasir terorisme itu dari Islam, dari pesantren, dari ini. Waktu itu saya kritik keras. Kebetulan sahabat saya itu jadi pimpinan kepolisian waktu itu. Waktu dia menangkap seorang teroris, dia mengatakan salah satu buktinya itu ditemukan dalam Al-Quran. Langsung saya protes, cabut itu. Jangan sebut Qurannya. Tidak ada. Jadi ini akhirnya apa?
Ini bisa digoreng oleh orang non-muslim bahwa Al-Quran mengilhami mereka. Tidak ada itu, harus ditolak. Dan setiap orang bisa beli Al-Quran, ditaruh di rumahnya, ditaruh di mana saja. Tapi kalau dengan kata-kata bahwa barang bukti yang ditunggu itu Al-Quran, ini kesalahan besar. Jadi alhamdulillah dicabut, kemudian dirawat bahwa itu bukan Al-Quran, tapi itu tulisan-tulisan Arab. Dirawat seperti itu. Jadi ini Bapak dan saudara sekalian, nyawa manusia itu dijamin. Karena itu berat hukumannya. Berat hukumannya orang yang mau bunuh itu. Yang ketiga, hifdzul mal. Ini singkat saja supaya tidak terlalu sore ya. Hifdzul mal. Mengapa mencuri itu diharamkan dan hukumannya berat? Karena ini menyangkut hak milik manusia. Ya. Apalagi yang dicuri itu adalah harta rakyat. Ya. Sekarang orang seringkali mengatakan hukum potong tangan itu kejam dari Islam. Tapi tidak disadari bahwa hukum potong tangan itu hukum maksimal yang seharusnya bisa diterapkan bagi koruptor-koruptor kelas kakap. Bayangkan koruptor di RRC itu di Cina, itu dihukum mati langsung. Terbukti berapapun yang dicuri, langsung hukumannya mati. Nah, tapi kita ada tingkatan-tingkatannya. Sejauh mana? Itu hukum maksimalnya potong tangan sebagai efek jerah terhadap pelaku-pelakunya. Jadi pada akhirnya nanti orang mencari dan membenarkan hukum dalam Islam itu hukum yang betul-betul bisa membuat efek jerah pada pelakunya. Nah, mengapa saya katakan bahwa tidak semua pencurian itu hukum maksimal? Karena ada di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang pencuri gandum 1 karung dibebaskan oleh Umar. Setelah diusut punya usut, ternyata yang mencuri gandum ini orang nggak punya, fakir miskin, anaknya kelaparan, maka terpaksa dia curi dari orang kaya. Orang itu yang mencuri dibebaskan, orang kaya itu dihukum karena kamu kaya, tidak keluar sedekahnya, tidak keluar zakatnya. Karena mengapa sampai ada tetangga kamu yang miskin dari ikut makan? Ini dihukum. Itulah dinamika hukum Islam itu seperti itu mestinya dijalankan, diperankan. Jangan diambil sepotong-sepotong. Kalau itu hukum yang sudah berlaku dan di tengah masyarakat seperti di Indonesia ini, kalau pelan-pelan hukum syariat itu dimasukkan dijadikan undang-undang, Indonesia ini sudah insya Allah menuju pada kalimatun orang berlaku, betul Pak? Karena ada pemahamannya kurang. Karena ini hukum yang berkembang sama statusnya dengan hukum adat. Tidak boleh dibeda-bedakan. Ini hukum Islam terus dicurigai, nggak bisa. Hukum adat juga berkembang bisa jadi undang-undang. Dan kita ini diam-diam syariat itu sudah jadi undang-undang. Ada undang-undang bank syariah. Itu sumbernya dari mana? Dari fatwa DSN Majelis Ulama. Ada pergadaian syariah. Itu undang-undang sudah resmi, nggak bisa dibubarkan. Pergadaian syariah berasal dari fatwa Majelis Ulama, jadi undang-undang, diundangkan. Jadi ada fatwanya, lebih tegas lagi diundangkan. Sampai-sampai ada fintech syariah, ada hotel syariah, wisata syariah, apalagi syariah, semua disyariahkan. Syariahisasi sebenarnya berjalan. Berjalan. Cuma orang nggak perlu berjalan kenapa? Dalam koridor magosid syariah, maslahatnya apa? Dalam koridor ini. Jadi berjalan dengan tenang. Belum lagi masalah keuangan, masalah halal juga. Restoran syariah harus halal dan sebagainya. Kan semua ini kan sebetulnya ada ada sumber-sumber fatwanya yang secara perlahan-lahan disampaikan tapi menjadi. Tak bisa sekaligus, harus secara gradual, bertahap. Wahyu saja turunnya nggak sekaligus, Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Kan berangsur, munajjaman. Munajjaman itu artinya berangsur-angsur bertahap. Ya. Jadi proses bagaimana hukum Islam ini bisa diterima sebagai undang-undang ada jalannya, ada caranya. Apalagi kalau nanti tahun berapa, pemilu tahun berapa di DPR itu banyak orang-orang Islamnya yang ada di sana. Wah itu lebih cakep lagi, lebih keren itu. Bisa diwarnai hukum-hukum Islam dengan fatwa-fatwa Majelis Ulama. Dan fatwa-fatwa Majelis Ulama ini tidak seperti fatwa-fatwa di luar. Ya. Kalau fatwa di luar itu fatwa ijtihad fardi. Ya.
kadang-kadang perorangan. Tapi kalau di Majelis Ulama itu jamaah itu kolektif. Di dalam Majelis Ulama itu ada 66 ormas Islam. Semua fatwa itu harus diketahui ditandatangani 66. Bukan main-main. Tapi kalau di Timur Tengah kadang-kadang Fardi. Si A membuat fatwa, yang lainnya bisa jadi berbeda. Di Indonesia bisa berbeda. Sama harus sama. Kalau sudah ditandatangani oleh ormas-ormas Islam. Nah, kalau ini mohon doanya ini berjalan dengan baik ya. Insya Allah semua pelan-pelan, bank syariah, fintechnya fintech syariah, kemudian gading syariah, kemudian asuransi syariah, hotel syariah, wisata syariah. Sebetulnya itu nilai tambah aja. Ada orang yang sering mengatakan, oh itu mengada-ngada aja. Tidak kalau menurut saya. Itu nilai tambah, bukan makin berkurang. Hotel As-Sofyan sebelum mendapat sertifikasi syariah, itu tingkat huniannya itu 60-70, sekarang 100%. Anda boleh coba, Anda kalau nggak telepon dulu reservasi di sana, tidak akan dapat kamar. Karena orang sudah tahu, pasti Sofyan syariah, pasti tidak ada orang pakai seronok, pasti tidak ada minuman keras, pasti tidak terjamin. Jadi nilai tambah. Sebetulnya kita harus meyakinkan kepada saudara-saudara kita yang nggak ngerti syariah, yang takut fobia dengan syariah, bahwa syariah itu nilai tambah. Itu di bank-bank syariah itu uangnya yang besar, itu tabungan yang besar itu dari non-muslim, bukan dari muslim. Malah yang muslim ragu-ragu, wah ini mau ambil sama aja nih, tambah repot nih, tambah ruwet, tambah ribet. Tapi ada yang sudah cerdas, yang non-muslim, oh lebih taruh sini aja lebih enak. Itu ada, karena non-muslim boleh naruh uangnya di bank syariah, tidak ada larangan. Dalam muamalah kita tidak ada batasan dengan orang-orang non-muslim. Yang tidak boleh itu dalam hal-hal lain, dalam ibadah, dalam akidah, apalagi tidak ada batasan. Dalam muamalah free, bebas kita. Asal dia mau dengan aturan kita yang halal, yang tidak ada gharar, yang halal itu aja. Kemudian masalah nyawa, mal ya, harta. Jadi mengapa pencuri itu harus dihukum ya? Karena ini kalau saya sekarang ini naruh ini ya di sini ya. Kalau pencurian itu halal, saya naruh barang di sini, saya ke kamar mandi. Saya datang lagi ini hilang, siapa yang nyalahin siapa? Terus ada yang bilang, oh dia mencuri, nggak ada yang mencuri, ini mungkin milik orang lain tapi sudah ganti orang. Tidak ada jaminan terhadap hak saya. Jadi tujuan syariah menghukum orang yang mencuri itu dalam rangka mengamankan hak miliknya. Demikian juga nyawa, menghargai nyawa. Nyawa ini yang boleh mencabut nyawa manusia itu hanya Allah, tidak boleh yang lain. Kecuali kita Allah boleh dengan jihad, itu kematian karena disetujui oleh Allah. Demikian juga masalah ini. Misalnya dalam rangka menjaga hak-hak kita. Jangan sampai hak-hak kita itu sembarangan saja diakui orang. Yang keempat adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Ini juga penting ya, dijelaskan menjaga keturunan ini dalam rangka tujuan syariah. Mengapa Allah itu menghalalkan perkawinan, pernikahan, dan mengharamkan perzinahan? Kita tentu tidak bisa membayangkan seandainya pernikahan itu tidak dihalalkan dan perzinahan itu dibolehkan. Kita tanya orang ini anaknya siapa? Hei, kamu anaknya siapa? Tidak tahu, bapak saya mungkin ada 20 orang. Dia jawab itu kan. Kalau kamu anaknya siapa? Bapaknya siapa? Nggak tahu. Saya tahunya ibu saya yang melahirkan. Bapak saya nggak tahu saya. Akan terjadi lingkaran seperti itu. Coba lihat hikmahnya ini pada tujuan syariah ini. Mengharamkan mutlak orang yang berzina harus dihukum karena ini merusak tatanan sosial. Tidak boleh dikasih kesempatan hidup. Dihukum dan ditakzir kalau dia punya kebiasaan ditakzir. Agama tegas dalam hal ini karena menjaga keturunan. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Ini tujuan syariah yang menyangkut masalah keturunan. Dan yang terakhir adalah hifdzul aql, menjaga akal pikiran manusia. Ini tidak kalah pentingnya dengan 1, 2, 3, 4 tadi. Kalau ini akal sudah rusak, semuanya rusak. Agama nggak bisa dijaga, hifdzul dinnya nggak bisa, hifdzul apalagi tadi, hifdzul malnya tidak ada, hifdzul nafsnya tidak ada. Orang yang hilang akal bakal gampang membunuh orang. Jangan tanya lagi menjaga agama. Agama siapa yang menjaga? Dia tidak beragama, tidak ada akalnya. Kemudian harta, dia pokoknya mencuri aja, pokoknya untuk kepuasan sendiri. Hifdzun nasl juga demikian. Dia tidak peduli siapa saja akan diterjang sama dia. Orang yang kehilangan akal,
Orang yang mabuk ya, kalau pulang malam ke rumah dia ketuk pintu, keluar ada bayang-bayang perempuan, dia tidak bisa membedakan siapa, apakah itu ibunya, istrinya, pembantunya atau siapa. Karena yang dia lihat hanya perempuan, maka perempuan itu yang harus ditekan oleh dia. Ini hilang akal. Menyesal itu belakangan, tapi diperbuat oleh orang yang hilang akalnya. Karena itu mengapa minuman keras, narkoba haram mutlak, sudah tidak diizinkan lagi oleh agama. Karena itu masalahnya. Masalahnya fatal dari semua. Nah, ini saudara-saudara sekalian yang saya kira penting untuk menjelaskan kedudukan syariat dan magosipnya. Magosit itu tujuan-tujuannya agar kita tahu, dan orang itu sering bertanya, kenapa sih kok dilarang ini? Ini bukan membatasi manusia, bukan membatasi, itu mengatur. Agama itu dengan tatanan-tatanan seperti yang saya sampaikan bukan membatasi, mengatur. Kalau kamu ikut aturan ini selamat, kalau kamu tidak ikut aturan ini tidak selamat. Itu jaminannya. Pilihannya cuma dua. Maka itu saudara-saudara sekalian, pentingnya untuk memahami di samping syariat ahli-ahli kalam dan ahli-ahli ilmu usul, lebih jika berbicara syariat selalu berdampingan, sinkron dengan konstitusi syariah, tujuan-tujuan syariah. Itu turunannya ada lagi ilmu yang disebutkan hikmatul tasyri'. Hikmatul tasyri' itu filosofinya syariat. Jadi filosofinya sholat, mengapa kita sholat? Sudah banyak orang bahas itu. Haji, filosofinya haji. Kemudian puasa, filosofinya puasa. Hikmah itu artinya filosofinya, bahasa agamanya hikmah. Filosofinya apa? Supaya orang menjalankan agama itu mengerti maknanya itu apa. Tujuannya itu mengerti maknanya. Saya puasa itu bukan hanya minum, tidak makan dan minum, kemudian waktunya puasa kita makan, bukan seperti itu. Kemudian sholat itu bukan asal kita gerak-gerik seperti yang ditunjukkan, dibuka dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam seperti itu. Tapi mengerti makna dari sholat itu apa? Pertemuan dengan Tuhan, bagaimana pertemuan dengan Tuhan itu? Dalam sujud itu apa? Pikiran kita itu kita curahkan ke mana? Nah, itu bisa, penjawabannya bisa panjang kalau kita bisa menangkap maknanya dari setiap kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Hadanallahu walakum. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam diskusi ini. Kita dalam terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa